Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Madlina, NPM 192191018, kelas 2A Pendidikan Jasmani. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai mengurai dan menganalisis kerangka dasar kurikulum 2013. Di sini terdapat 5 poin. Yang pertama, hakikat kurikulum 2013, yang kedua ada landasan kurikulum 2013, yang ketiga ada prinsip kurikulum 2013, yang keempat ada struktur kurikulum 2013, dan yang kelima ada standar nasional pendidikan. Langsung saja, yaitu yang pertama yaitu hakikat kurikulum 2013. Inti pada kurikulum 2013 ada pada upaya penyederhanaan dan tematik integratif. Kurikulum 2013 disiapkan untuk mencetak generasi yang siap dalam menghadapi masa depan. Pelaksanaan penyusunan kurikulum 2013 adalah bagian dan perkembangan kurikulum dalam berbasis kompetensi atau KBK. Hal ini dirintis pada tahun 2004 yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Dalam kompetensi kelulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, keterampilan, pengetahuan yang sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati. Dan poin yang kedua ada landasan kurikulum 2013. Di sini juga terdapat beberapa landasan kurikulum 2013. Yang pertama yaitu landasan yuridis. Landasan yuridis adalah ketentuan hukum yang dijadikan dasar untuk perkembangan kurikulum. Dan yang kedua ada landasan filosofi, di mana landasan ini mengarahkan kurikulum kepada manusia apa yang dihasilkan kurikulum. Dan yang ketiga ada landasan empirik. Landasan ini memberikan arahan berdasarkan pelaksanaan kurikulum sesuai apa yang berlaku di lapangan. Dan yang keempat ada landasan teoritik, di mana landasan ini memberikan dasar-dasar teoritik pelaksanaan kurikulum sebagai dokumen dan proses. Dan adapun yang ketiga yaitu prinsip-prinsip kurikulum 2013. Di sini terdapat beberapa prinsip juga. Yang pertama yaitu kurikulum bukan hanya untuk mengumpulkan daftar mata pembelajaran, karena mata pembelajaran merupakan sumber materi pembelajaran yang mencapai kompetensi. Dan yang kedua adalah kurikulum didasarkan pada standar kompetensi kelulusan yang diterapkan pada satuan pendidikan dan program pendidikan. Sesuai dengan kebijakan pemerintah, wajib belajar selama 12 tahun. Dan yang ketiga ada kurikulum berdasarkan model kurikulum berbasis kompetensi yang ditandai oleh perkembangan kompetensi berupa sikap, pengetahuan berpikir, dan keterampilan psikomotor yang dikemas dalam berbagai mata pembelajaran. Dan yang keempat ada kurikulum berdasarkan atas prinsip bahwa setiap sikap, keterampilan, dan pengetahuan dirumuskan dalam kurikulum berbentuk kompetensi dasar dan dipelajari atau dikuasai oleh peserta didik sesuai dengan kurikulum berbasis kompetensi. Dan yang kelima ada kurikulum berkembang apabila memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan perbedaan kemampuan dan minatnya. Dan yang keenam ada kurikulum berdasarkan proses peserta didik, bahwasannya mereka berada pada posisi sentral dan aktif belajar. Dan yang ketujuh ada kurikulum harus tanggap dalam perkembangan ilmu pengetahuan, budaya, teknologi, dan seni. Dan yang kedelapan ada kurikulum harus relevan dalam kebutuhan kehidupan. Dan adapun poin yang keempat yaitu struktur
struktur kurikulum 2013, di mana struktur kurikulum menggambarkan konseptualisasi konten yang berbentuk mata pembelajaran. Konten atau mata pembelajaran dalam kurikulum berdistribusi konten atau mata pembelajaran dalam sementara atau dalam semester atau tahunan. Dapat kita berikan bahwasanya mata pembelajaran ini dari mulai SD, SMP, SMA sampai SMK itu antara SD dan SMP mungkin ada pembelajaran yang berbeda dari SMP, mungkin lebih banyak dari SD, dan antara SMA dan SMK. Kalau SMK lebih mempelajari pelajaran yang kejuruan, yaitu yang jurusan yang mereka ambil. Sedangkan SMA di sana terdapat 2 jurusan. Yang pertama yaitu IPA. Dan di IPA ada pembelajaran fisika, kimia, biologi. Dan IPS ada sosiologi, geografi, dan ekonomi. Dan di sana terdapat pembelajaran lintas minat. Dan yang kelima, poin kelima yaitu Standar Nasional Pendidikan atau BSNP. BSNP ini adalah sebuah lembaga independen, mandiri, profesional, dan memiliki visi untuk memajukan, memantau pelaksanaan, dan mengevaluasi pelaksanaan standar nasional pendidikan. Dan di sini juga terdapat beberapa standar nasional pendidikan. Yang pertama yaitu standar kompetensi lulusan. Hal-hal ini menjadikan atau sebagai pedoman dalam penilaian dan menentukan kelulusan para peserta didik. Dan yang kedua ada standar isi. Dalam isi terdapat kerangka dasar dan struktur kurikulum beban belajar, sehingga terdapat kalender pendidikan. Dan yang ketiga ada standar proses. Standar proses ini adalah proses pembelajaran yang dilakukan oleh satuan pendidikan. Dan yang keempat ada standar pendidik dan ketenaga pendidikan. Dan yang kelima ada standar sarana dan prasarana. Dan keenam ada standar pengelolaan. Dan yang ketujuh ada standar pembiayaan pendidikan. Dan yang kedelapan ada standar penilaian pendidikan. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.